Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Terima kasih atas undangan dari Institut 45 ya. The 45 Institute. 45 Institute, Bu. 45 Institute. Oke. Ya. Ya, mungkin yang pertama perlu menyebut ini adalah konflik ya. Kemudian juga perang. Ya. Kalau konflik itu sebenarnya istilah yang tidak tepat dalam kasus ini karena konflik itu melibatkan dua entitas yang setara. Kemudian perang juga sebenarnya juga melibatkan dua entitas yang setara juga gitu ya. Sementara kita menyaksikan bahwa yang terjadi di Palestina ini adalah ketidaksetaraan jauh sekali gitu ya. Palestina itu belum menjadi negara yang berdaulat gitu kan, yang bisa melindungi rakyatnya. Memang betul dalam dokumen PBB sejak 2012 yang disebut adalah State of Palestine, tapi Palestina belum menjadi negara yang normal sebagaimana negara-negara yang lain. Palestina tuh nggak punya militer gitu kan. Palestina tuh tidak pemerintahannya itu belum memiliki kekuasaan dan kedaulatan sebagaimana negara-negara yang lain. Misalnya kita lihat di tepi barat, itu hanya sekitar 15% yang benar-benar dikontrol oleh otoritas Palestina, itu pun terpisah-pisah. Jadi kalau kita lihat di peta, kawasan di tepi barat itu kayak pulau-pulau kecil gitu, pulau-pulau kecil, karena di antara kawasan kampung-kampung itu, di antara ya kampung-kampung di tepi barat itu ada permukiman-permukiman khusus Yahudi Zionis gitu kan. Dan yang menguasai, yang mengontrol sisanya itu adalah militer Israel. Ya, jadi Palestina itu sebenarnya adalah bangsa yang masih terjajah. Artinya kalau kita menyepakati bahwa ini masih terjajah, kita pun ketika menganalisis kita akan melihatnya bahwa ini adalah penjajahan, dan yang terjadi adalah upaya sebuah bangsa yang sedang melakukan perjuangan untuk melawan penjajah. Ya, nah yang terjadi sekarang adalah banyak yang menyalahkan pejuang-pejuang Palestina, kenapa kok melemparkan roket ke Israel gitu ya. Dan karena roket-roket yang dilemparkan oleh Hamas ke arah Israel dianggap berhak untuk kemudian membombardir dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap, lebih canggih dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Hamas. Sehingga korbannya pun berlipat-lipat gitu kan. Nah ini yang menurut saya kesalahan paling fundamental yang banyak dilakukan ketika kita sedang menganalisis masalah ini. Dan memang konflik ini saya sendiri masih sering pakai gitu. Saya mencari padanannya apa ya konflik gitu kan. Tapi sering cuma kita bahwa ini tidak ada konflik, bukan konflik biasa antara dua entitas yang setara. Ini adalah penjajahan, jadi ini adalah perlawanan bangsa yang terjajah melawan bangsa yang menjajah. Nah, bagaimana dengan status hukum internasionalnya bagaimana? Jelas bahwa Israel itu disebut sebagai tentara pendudukan, ya, tentara pendudukan di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur. Dan status kekuatan pendudukan ini sudah diatur juga oleh Konvensi Jenewa, antara lain apa? Tidak boleh melakukan perubahan demografi, tidak boleh mendatangkan rakyatnya sendiri ke kawasan yang diduduki gitu ya. Tapi justru malah itu yang dilakukan oleh Israel selama ini, didatangkanlah orang-orang Yahudi Zionis baik dari kawasan Israel yang sekarang maupun dari luar negeri. Mereka punya program pulang kampung massal ya, aliyah, didatangkan dari Amerika Serikat, dari Eropa, dari Afrika datang, dan kemudian difasilitasi, dibangunkan perumahan atau permukiman
pemukiman di kawasan tepi barat. Nah, kemudian undang-undang itu tidak boleh diubah sebenarnya oleh tentara pendudukan, tapi justru itu pula yang dilakukan oleh Israel. Israel memberlakukan undang-undang yang diskriminatif, yang berbeda antara warga Palestina dengan orang Yahudi yang didatangkan ini, para pemukim ini, gitu kan. Jadi misalnya para pemukim ini ingin mendirikan rumah di kawasan yang ada orang Palestinanya, dan mereka mengusir begitu saja orang-orang Palestina yang ada di situ, dan itu dilindungi oleh tentara Israel, gitu kan. Sementara hak orang Palestina untuk punya rumah tidak dilindungi. Jadi kan apartheid banget ya. Jadi undang-undang yang diberlakukan berdasarkan ras, berdasarkan etnis, gitu kan, berdasarkan agama. Nah, kemudian karenanya apa yang terjadi beberapa hari terakhir itu kita perlu lihat bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel ya terhadap warga Palestina, dan kita perlu mengoreksi narasi-narasi yang mengatakan ya ini gara-gara Hamas duluan nyerang roket. Loh, kok disebut duluan gitu ya, padahal yang duluan itu yang tahun 47 dulu mereka melakukan pengusiran-pengusiran, dan orang-orang yang terusir itu sampai hari ini tuh total kan mereka punya anak, ya punya cucu dan seterusnya, itu sekarang total ada 7,2 juta pengungsi Palestina. Baik yang tersebar di berbagai negara gitu ya. Nah, ini kolonial perlu diselesaikan dengan serius. Tanpa ada penyelesaian soal pengungsi ini, upaya-upaya damai yang dimediasi oleh Amerika itu ya omong kosong aja gitu. Mungkin itu sebagai pengantar.